Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri, nomor BP 19010026. Saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran setelah pengakuan awal dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pengukuran setelah pengakuan awal, entitas harus memilih antaranya, yaitu yang pertama cost model adalah sebagai kebijakan akuntansinya. Yang kedua itu revaluation model adalah menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Cost model setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua itu revaluasi model setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluation, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Definisi nilai wajar yang diatur dalam PSAK 64. Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Penentuan nilai wajar yang pertama yaitu nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Yang kedua, nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Frekuensi penilaian yang pertama yaitu frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap. Yang kedua yaitu jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Yang ketiga, revaluasi tahunan tidak perlu. Apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan, aset dapat direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Contoh soal dari cost model dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi, nilai tercatat peralatan per 31 Desember 2010 yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai peralatan atau neto. Selanjutnya itu revaluation model. Revaluasi yang harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Contoh soal dari revaluation model dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi, jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Dikredit ke saldo laba jika sebelumnya ada penurunan akibat revaluasi terdahulu atau impairment. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Didebit ke surplus revaluasi atau ekuitas dikurang sejumlah saldo kredit surplus revaluasi atau jika ada sebelum debit ke saldo laba. Selanjutnya, beberapa kondisi revaluasi yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu model revaluasi nilai aset meningkat 1. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu model revaluasi nilai aset meningkat revaluasi sebelumnya nilai aset menurun. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, model revaluasi nilai aset menurun. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, model revaluasi nilai aset menurun revaluasi sebelumnya nilai aset meningkat. Contohnya sebagai berikut. Jadi, surplus revaluasi di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Namun, pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas.
dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluation dan penyusutan dengan biaya perolehan atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomi. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut ini. Model revaluasi nilai aset meningkat. Pembahasannya yaitu pada saat dilakukan revaluasi, akumulasi penyusutan pada waktu tersebut adalah 28 juta atau penyusutan garis lurus. Dengan demikian nilai tercatat aset adalah sebesar 42 juta. Karena nilai wajar aset adalah 50 juta, berarti aset tetap mengalami kenaikan nilai sebesar 8 juta yang seluruhnya akan dicatat sebagai surplus revaluasi. Model revaluasi nilai aset meningkat dapat kita lihat pada slide berikutnya. Pada metode revaluasi nilai aset menurun pada latihan kedua, yaitu pembahasannya pada saat dilakukan revaluasi nilai tercatat aset adalah 42 juta. Karena nilai wajar aset hanya 40 juta, berarti aset mengalami penurunan nilai sebesar 2 juta yang seluruhnya akan dicatat sebagai rugi revaluasi nilai aset. Berikut model revaluasi nilai aset menurun. Selanjutnya model revaluasi nilai aset meningkat, revaluasi sebelumnya nilai aset menurun. Selanjutnya model revaluasi nilai aset meningkat, revaluasi sebelum nilai aset menurun. Latihan keempat. Model revaluasi nilai aset menurun, revaluasi sebelum nilai aset meningkat. Terakhir, model revaluasi nilai aset menurun, revaluasi sebelumnya nilai aset meningkat.